Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Firda Alfisyah, NIM 081911733021 dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini saya akan membahas sedikit tentang lesson jurnal rehabilitasi pasca stroke Hand of Hope untuk menyelesaikan proyek rekayasa rehabilitasi medis ujian tengah semester. Dengan dosen pengampu Bapak Akif Rahmatillah, STMT. Untuk poin-poin yang akan saya bahas kali ini ada yang pertama problem utama, yang kedua teori-teori dasar, yang ketiga bagian-bagian dan cara kerja, yang keempat cara mengukur kerja perangkat, dan yang kelima analisis penyelesaian problem utama, serta yang terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama, problem utama, yaitu masalah utama yang ingin diatasi dengan perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Sebelum kita ke problem utama, hendaknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang stroke. Stroke merupakan gangguan fungsi otak akibat aliran darah mengalami gangguan atau berkurang yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Sekitar 70% sampai 80% orang setelah stroke mengalami gangguan pada ekstremitas atas yang sangat mempengaruhi kemandirian dalam hidupnya. Dalam rehabilitasi ekstremitas atas, banyak penderita stroke mengalami pemulihan motorik yang wajar pada ekstremitas atas proksimal, seperti bahu dan siku, namun pemulihan terbatas pada distal, misalnya pada pergelangan tangan dan jari. Kecatatan gangguan ekstremitas tergantung pada hilangnya fungsi tangan dan ketangkasan jari. Hal tersebut terjadi karena kesulitan mengelola gerakan sendi proksimal dan gerakan jari pada waktu yang sama. Gangguan pasca stroke biasanya disertai dengan kelainan spasitas, kelemahan otot, dan gangguan pada otot koordinasi terutama tercermin pada pola koaktivitasi otot yang bervariasi. Ketika tanda-tanda fisik misalnya kelenturan dan kelemahan terjadi telah diobati, mayoritas orang setelah stroke juga bisa mengalami gangguan motorik yang terkait dengan pola koaktivasi otot yang abnormal. Permasalahan yang ingin diselesaikan di sini adalah pelatihan anggota tubuh pasca stroke, khususnya pada bagian ekstremitas atas distal. Pelatihan tersebut dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan robot yang bersifat portable dan ringan, agar pengguna dapat menggunakannya secara efisien untuk mencapai tugas fungsional terkait dengan aktivitas ekstremitas atas dengan menggunakan sinyal EMG pada otot extensor digitorum atau ED dan otot abductor pollicis brevis atau APB. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu teori-teori dasar yang digunakan dalam perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Untuk pemulihan fungsi motorik, merupakan tindakan yang relevan setelah stroke. Reorganisasi jaringan saraf yang masih hidup di otak daripada perbaikan jaringan yang rusak adalah kunci untuk pemulihan fungsi motorik setelah stroke. Hal tersebut tergantung pada latihan fisik yang berulang dan intensif. Oleh karena itu, latihan fisik terkait dengan tugas sehari-hari telah banyak diadopsi dalam rehabilitasi pasca stroke. Latihan tersebut salah satunya terkait dengan gerakan menggenggam dan melepaskan tangan yang penting untuk tugas sehari-hari. Nah, gerakan membuka tangan ini dikendalikan oleh EMG sinyal dari otot extensor digitorum atau ED yang merupakan ekstensor untuk ekstensi jari dan telapak tangan. Selanjutnya, gerakan tangan menutup dikendalikan oleh EMG dari otot abductor pollicis brevis atau APB, yaitu otot pipi dan tipis yang terletak tepat di bawah kulit yang aktivitasnya mudah dideteksi oleh EMG permukaan dan biasanya akan berkontraksi selama gerakan menggenggam tangan memegang sebuah objek. Saat sinyal ED yang dinormalisasi lebih kuat dari APB, maka akan dimulai gerakan membuka tangan. Sebaliknya, jika APB yang lebih kuat, maka gerakan penutupan tangan akan dimulai. Hal tersebut membuat pengguna dapat membuka atau menutup tangan kapan saja sesuai dengan niat mereka.
Poin yang ketiga adalah bagian-bagian dan cara kerja pada perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Untuk bagian-bagian perangkatnya, yang pertama ada desain perakitan jari. Karena pengguna perlu merasakan objek tangan mereka sendiri, area telapak tangan dan ujung distal tangan, yaitu ujung jari, tidak boleh terhalang oleh motor ataupun struktur mekanis. Desain perlengkapan sisi belakang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini. Beberapa desain pada perangkat haptik pada akuasi jari adalah sarung tangan haptik Rogers Master dan Cyberglass. Mekanisme pusat rotasi virtual VCR lebih baik karena semua sistem transmisi dan sambungan mekanis dibangun di bagian belakang atau atas sisi setiap jari sambil tetap memberikan rotasi alami untuk gerakan jari. Setiap rakitan jari digerakkan oleh satu aktuator linear, memberikan 2 derajat kebebasan atau DOF untuk setiap jari di MCP dan PIP bersama-sama oleh sistem hubungan mekanis. Bagian proksimal berputar di sekitar pusat virtual yang terletak di sendi proksimal interphalangeal. Sedangkan bagian distal berputar di sekitar pusat virtual yang terletak di sendi metacrophalageal atau MCP. Rakitan jari dapat bergerak dari posisi ekstensi penuh ke fleksi 55 derajat dan 65 derajat pada sambungan MCP dan PIP. Selanjutnya yang kedua ada desain penyesuaian panjang jari. Setiap modul tangan terdiri dari rakitan 5 jari dan platform penyanggah telapak tangan. Semua rakitan jari identik dan masing-masing dapat disesuaikan agar sesuai dengan panjang jari yang berbeda dan menyelaraskan pusat rotasi virtual ke sambungan MCP dan PIP. Sehingga semuanya memberikan gerakan fleksi dan ekstensi jari yang alami. Semua rakitan jari dan aktuator linear diposisikan dalam pola radial untuk menyelaraskan dengan pembukaan dan menutup tangan. Busa, tali velcro, dan cincin jari digunakan untuk mengamankan tangan subjek dengan nyaman ke modul gerangan robot. Berat total alat termasuk semua rakitan 5 jari, 5 aktuator linear, dan platform penyangga telapak tangan adalah 500 gram. Selanjutnya, perangkat keras. Rancangan sistem modul robot tangan pasien stroke untuk berlatih gerakan aktivitas sehari-hari ini harus portable dan ringan. Karena hal tersebut agar semua kontrol membuka dan menutup tangan tidak bergantung pada komputer. Beberapa perangkat keras yang digunakan antara lain ada microcontroller microchip PIC 18 yang dibangun untuk mengontrol semua aktuator dan memantau sinyal EMG. Lalu ada pulse width modulation atau PWM yang digunakan untuk mengatur kecepatan aktuator linear dengan variasi duty cycle. Selanjutnya ada elektroda AG atau AGCL yang digunakan untuk mengukur EMG permukaan otot. Lalu ada amplifier EMG yang digunakan untuk rasio penolakan mode umum. Dan aplikasi 800 dengan filter passband aktif antara 10 Hz sampai 500 Hz dibuat untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya ada modul nirkabel Zigbee ZIG100 digunakan untuk komunikasi nirkabel. Lalu ada baterai eksternal dengan output 12 volt yang diatur dan digunakan untuk memberi daya pada aktuator linear dan output 5 volt yang digunakan untuk memberi daya pada pengontrol tertanam. Yang keempat ada perangkat lunak. Di sini ada CPM atau Continuous Passive Motion. Dalam metode CPM ini, tugas membuka atau menutup tangan dilakukan secara pasif dan tidak memerlukan upaya sukarela dari pengguna. Selanjutnya ada trick atau EMG Triggered Motion. Untuk dalam metode trick, tugas fungsi tangan dimulai ketika sinyal EMG yang diukur berada di atas ambang batas, misalnya 20% dari MVC. Lalu ada CONT atau Continuous EMG Driven Motion. Sistem robotnya tidak akan menyelesaikan berbagai tugas fungsi tangan sekaligus, tetapi membutuhkan upaya terus-menerus dari pengguna. Lalu yang terakhir ada free atau free running mode. Dalam mode free ini terjadi perbandingan kekuatan sinyal EMG dari ED dan APB. Lalu untuk cara kerja perangkat,
Jadi, subjek stroke akan duduk dengan nyaman di depan meja untuk melakukan latihan. Saat memasang tangan robotik pada tangan subjek yang mengalami gangguan, tali velcro digunakan untuk menahan tangan agar aman di tempatnya. Selanjutnya, memasang jari subjek pada rakitan jari. Rata-rata dibutuhkan 30 detik untuk mengenakan kerangka luar ini. Strategi kontrol yang digunakan dalam pelatihan adalah metode pelatihan yang dipicu EMG. Ambang batas 20% dari sinyal EMG maksimum voluntary contraction digunakan untuk memicu gerakan membuka dan menutup tangan. Oleh karena itu, baseline dan MVC dari sinyal EMG diukur pada awal setiap sesi latihannya. Selanjutnya, ketika sistem robot berjalan dalam mode pemicu penutupan tangan ini, ia akan menunggu hingga sinyal EMG dari otot APB melebihi 20% dari nilai MVC-nya sebelum memulai gerakan penutupan tangan. Dan ketika sedang berjalan dalam metode pemicu pembukaan tangan, ia akan menunggu hingga sinyal EMG dari otot ED melebihi 20% dari nilai MVC-nya sebelum memulai gerakan pembukaan tangan. Selanjutnya, setelah sinyal didapatkan, maka beralih ke sistem. Pada sistem sebelum digitalisasi, sinyal EMG harus diperkuat dengan penguatan 1000 dan disaring oleh band pass filter dari 10 hingga 500 Hz. Setelah digitalisasi dilakukan, maka sinyal EMG dari APB dan ED akan diperbaiki dan selanjutnya masuk ke low pass filter dengan frekuensi cut-off sebesar 10 Hz. Kemudian sinyal tersebut akan diproses. Untuk poin yang keempat adalah cara mengukur untuk kerja dalam perangkat rehabilitasi hand of hope. Di sini ada parameter EMG, yaitu tingkat aktivasi EMG dan co-contraction index antar otot. Untuk tingkat aktivasi EMG, rumusnya adalah 1/T integral batas bawah 0 hingga batas atas T, EMGI T dt. Di mana ini merupakan perhitungan tingkat aktivasi EMG otot I, dengan EMGI T adalah sinyal EMG envelope dan T adalah panjang sinyal. Selanjutnya ada co-contraction index antar otot, yaitu rumusnya 1/T integral batas bawah 0 dan batas atas T, AIJ T dt. Di mana AIJ T adalah aktivitas tumpang tinggi dari sinyal linear EMG envelope untuk otot I dan J. Dan T adalah panjang sinyal, serta CI adalah sepasang otot dengan 0 untuk non-overlapping dan 1 untuk full overlapping. Selanjutnya, poin yang kelima adalah penyelesaian problem dari perangkat rehabilitasi hand of hope untuk menyelesaikan problem utama yang ada di poin 1 sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang hasil dari ketiga jurnal yang telah saya pahami. Untuk jurnal yang pertama, yaitu berjudul An Invention-Driven Hand Function Task Training Robotic System, yang diterbitkan pada tahun 2010. Pada penelitian ini terdapat 2 subjek pasca stroke kronis dengan gangguan pada ekstremitas atas. Setelah melakukan pelatihan, kedua subjek tersebut mengalami peningkatan fungsi pada tangan. Khususnya subjek B telah menunjukkan peningkatan yang lebih baik di antara skor FMA atau pergelangan tangan dan tangan, serta daya cengkraman dan cubitan. Selain skor pengukuran hasil, subjek telah melaporkan peningkatan dalam aktivitas sehari-hari mereka, seperti subjek A yang sekarang dapat mengambil skala minuman atau pasta gigi dengan tangannya. Lalu subjek B yang sekarang dapat memegang pena dan menulis beberapa kata menggunakan tangan kanannya. Untuk jurnal yang kedua, yaitu berjudul An EMG Driven Exskeleton Hand Robotic Training Device on Chronic Stroke Subjects, yang diterbitkan pada tahun 2011. Penelitian ini dilakukan dengan 8 subjek pasca stroke kronis dengan gangguan pada ekstremitas atas. Perangkat robotik mendorong subjek stroke untuk menggunakan otot tangan mereka yang rusak untuk mengontrol modul tangan robotik. Dalam evaluasi ini, setiap subjek diwajibkan mengikuti 20 sesi latihan dengan intensitas latihan sekitar 3 hingga 5 sesi per minggu. Ukuran hasil klinis dinilai sebelum dan sesudah 20 sesi.
Selama sesi penelitian, subjek stroke diharuskan menyelesaikan 2 set tugas pelatihan ekstremitas atas, dibantu oleh perangkat pelatihan robot tangan exoskeleton. Dengan pelatihan tindakan fungsional buka dan tutup berulang kali, data awal menunjukkan fungsi motorik pada tangan dan ekstremitas atas telah meningkat setelah 20 sesi pelatihan. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, yaitu The Effects of Post-Stroke Upper Limb Training with an Electromyography Driven Hand Robot, yang diterbitkan pada tahun 2013. Dilakukan dengan 6 subjek, pasca stroke kronis dengan gangguan ekstremitas atas. Setelah melakukan 20 sesi pelatihan, analisis EMG menunjukkan bahwa pelatihan seluruh ekstremitas atas yang digabungkan dengan robot tangan yang digerakkan oleh EMG dapat meningkatkan koordinasi otot antara pasangan otot jari antagonis, yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum, dan juga dapat mengurangi aktivitas otot yang berlebihan di bicep brachii. Pengurangan yang signifikan pada tingkat EMG diamati pada flexor digitorum dan bicep brachii yang terkait dengan pelepasan kelenturan pada jari dan sendi siku. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil resum jurnal. Jurnal yang dibahas kali ini memiliki efek dan pemulihan motorik selama pelatihan rehabilitasi ekstremitas atas yang digerakkan oleh robot. Setelah membaca dan memahami ketiga jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis EMG menunjukkan bahwa pelatihan seluruh ekstremitas atas yang digabungkan dengan robot tangan yang digerakkan oleh EMG dapat meningkatkan koordinasi otot antara pasangan otot jari antagonis, yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum. Pengurangan yang signifikan pada tingkat EMG dapat diamati pada flexor digitorum dan bicep brachii. Lalu pelatihan mandiri dengan bantuan robot terbukti dapat meningkatkan fungsi motorik pada tangan dan ekstremitas atas subjek pasca stroke kronis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.